Nanti kalau aku nggak bangun, aku capek banget. Kalau hidungmu ada kapasnya, aku lagi flu. Kalau muka aku ditutupin, itu aku lagi silau. Wok, ke kantin dulu yuk. Rehat sebentar. Puyeng banget pala gua. Habisan berat banget tadi matkul pembahasannya. Makanya gue sampai ketiduran tadi di kelas. Ada bocah puyang. Lo aja agak merhatiin tuh di kelas. Ya habisan gue pusing sama kesel pembahasannya, Wok. Katanya Indonesia kaya akan minyak dan gas bumi. Tapi kok negara kita nggak kaya-kaya. Terus BBM kita masih mahal aja sampai sekarang. Semakin lucu negara kita, Wok. Bener juga sih tuh yang lo omongin. Setuju juga sih gua sama ucapan lu. Indonesia itu kaya akan hasil buminya maupun minyak sama gas. Tapi ya bisa terbilang saat ini belum bisa dibilang negara kaya sih. Nah, itu dia yang gue pikirin sampai ketiduran di kelas, Wok. Katanya sumber daya alam kita melimpah. Tapi kok negara kita nggak kaya-kaya. Itu kenapa dah, Wok? Gue jadi inget sama apa yang dilakukan Pak Prabowo tuh. Pak Prabowo tuh kepengen Indonesia berdaulat di bidang energi. Pak Prabowo tuh tahu kalau kekayaan Indonesia itu bisa buat swasembada energi. Tapi ya kalau soal migas tuh banyak banget mafianya tuh. Hah? Mafia, Wok? Maksudnya gimana tuh, Wok? Yang gua tahu mah mafia penjahat-penjahat kelas kakap, Wok. Masa iya di Indonesia ada mafia? Bener toh, mereka itu penjahat yang terorganisir di bidang migas dan minyak. Nah, mereka itu penjahat kelas kakap. Dan Pak Prabowo itu berkomitmen mau bersih-bersih mafia di bidang migas. Dan Pak Prabowo itu nggak akan pernah takut buat ngelawan mafia toh. Nggak ada bocor bisa kaya. Nggak ada negara yang korupsi gila-gilaan bisa kaya. Tidak ada. Korupsi menuju negara hancur. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus ngerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Mafia manapun saya tidak takut. Waduh, berarti Pak Prabowo udah ngibarin bendera perang ya, Wok, sama mafia. Itu kan salah satu mimpi beliau buat ngejadiin Indonesia swasembada energi. Hal ini tuh sebagai langkah awal tuh buat bersih-bersih mafia di bidang migas. Emang kenapa yang dibersihin kudu mafia dulu dah, Wok? Lah toh kan udah jelas-jelas banget toh para mafia migas itu ngerugi negara. Terus buktinya apa, Wok? Kalau Pak Prabowo benar-benar memerangi mafia migas. Jangan-jangan omong-omong doang lagi. Jelas lah toh, Pak Prabowo nggak bakal omong-omong kalau soal merangin mafia migas. Buktinya tuh ada kabar terbaru toh, mafia migas kelas kakap yang namanya Raja Khalid yang udah lama banget diburu pemerintah Indonesia. Akhirnya Pak tersangkakan. Artinya pemerintah Indonesia itu nggak akan pernah main-main deh buat ngelawan mafia migas. Gile. Berarti itu mafia sesungguhnya ya, Wok. Pantes aja negara rugi terus soal migas. Tapi nih ya, Wok, kalau mafia udah ketangkep, emang bisa Indonesia jadi negara swasembada energi? Bisa banget toh dengan cara hilirisasi. Indonesia itu kan mengelola bahan mentah hasil alamnya tuh di dalam negeri. Dengan cara ini nih, Indonesia tuh akan menuju swasembada energi toh. Bahkan Pak Prabowo memprediksi kalau Indonesia itu akan 100% swasembada energi dalam waktu nggak lama ini. Swasembada energi kita, saya percaya dalam waktu yang tidak lama kita tidak akan impor BBM lagi dari luar. Saya punya keyakinan dalam 5 tahun kita akan tidak impor BBM lagi. Ini emang Pak Prabowo alih strategi ya, Wok. Buat wujudin mimpinya, dia jadi Indonesia swasembada energi. Langkah beliau jelas, Wok. Pertama, dia bersih-bersih lembaga dari jeratan mafia. Nah, terus juga langkah beliau nyata. Dia bikin hilirisasi energi buat Indonesia berdaulat energi. Kalau kayak gini mah gue yakin, Wok, sama pemerintah sekarang. Makanya toh, kita itu sebagai masyarakat jangan cuma jadi penonton aja, tapi kita juga harus jadi pengawal pemerintah dari proses hukum yang sedang berjalan untuk mengadili para mafia. Dan asal lo tahu aja ya, korupsi itu bisa bikin negara hancur. Untungnya nih presiden kita siap mati untuk ngebela kepentingan bangsa dan negara dalam perang melawan korupsi.